Adeon, tempat di mana kau tidak bertambah usia dan harus bertarung melawan monster tanpa henti. Tempat bermain para dewa. Tempat di mana aku terbangkitkan. Setelah mati di benua Dreya. Sepertiku orang-orang yang terseret ke tempat ini tanpa tahu alasannya. Bergabung pasukan dengan player yang lain. Di neraka ini di mana harus bertarung tanpa henti dan tidak bertambah usia. Aku telah melewati banyak sekali pertarungan. Setelah menghabiskan lebih dari 100 tahun berada di ambang kematian. Untuk merebut kembali kebebasanku yang dicuri, akhirnya aku menantangnya. Sosok yang menciptakan neraka ini hanya untuk hiburannya. God of Adeon. Terlihat dia yang terus menghajar dan menghabisi para monster yang ada di sana. Dia juga dapat menghidupkan kembali monster-monster itu dan menjadi bawahannya. Aku kira kalau aku bertahan sedikit lebih lama lagi, ini akan segera berakhir. Semua player lain telah gagal. Dari Adeon yang seperti neraka ini, terlihat player lain yang telah membatu dan menginginkan kebebasan. Mereka hanya bisa meminta tolong agar diselamatkan dari neraka ini. Kalau aku menghabisi God of Adeon, ini akan berakhir. Terlihat di hadapannya terdapat sosok yang memandang rendah kami. Dia pun berkata, Ryun Sermin, dari keluarga bangsawan besar yang telah jatuh benua Dreya, ditangkap oleh Panton. Keluarga bangsawan lain yang menyerang keluarganya, disiksa selama bertahun-tahun dan datang ke Adeon setelah kematiannya. Terlihat Ryun Sermin yang sangat marah. Setelah itu hanya dalam 100 tahun, dia berhasil mencapai level master di semua 3 kelas, yaitu Ghost, Assassin, dan Necromancer. Sungguh mengesankan. Ryun Sermin menjawab, kau menjebakku di medan pertempuran yang tak ada hentinya ini, bermain-main denganku sampai puas dan akan menghabisiku. Kau pikir ini menyenangkan? Terlihat dia yang akan menyerang God of Adeon. Dan dia menjawab, kau memang yang terbaik. Aku akan bermain denganmu sedikit lagi. Adeon pun langsung melancarkan serangannya yang sangat besar. Dan tubuhnya langsung berlubang. Ryun Sermin, bukankah kau punya kata-kata terakhir? Aku akan mengabulkan satu harapanmu. Dia pun menjawab, aku tak butuh. Namun Adeon berkata, kau sudah membuat harapanmu. Dan dia pun sepertinya hilang dari tempat tersebut. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan di sebuah tempat. Di sana terdapat sebuah penjara. Dan itu adalah tempat di mana Ryun Sermin ditahan dan disiksa. Dia terlihat kesakitan. Dan terdapat seorang pria berambut putih. Dia berasal dari keluarga bangsawan yaitu Panton. Dia pun berkata, kau memang sungguh menghibur. Semua keturunan langsung keluargamu memiliki bakat seakan kalian terberkati sesuatu. Tapi kecuali dirimu, dia pun langsung disiksa lagi olehnya. Dia benar-benar sangat kesakitan. Dan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kau seperti terkena kutukan, terlahir tanpa apa-apa, tapi hidupmu sulit sekali disingkirkan. Ryun Sermin pun berusaha meminta tolong agar dihabisi saja, namun mulutnya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tak mengerti apa yang kau katakan, mungkin seharusnya aku biarkan saja lidahmu dulu. Di lidahnya telah terpotong ya guys. Kukira mungkin akan dapat sesuatu dari keturunan Sermin, tapi ternyata yang ini tidak ada apa-apanya. Cobalah untuk tidak mati. Hari ini, karena Panton, bukan, aku Sans, akan merayakan tahun ketiga, melenyapkan keluarga Sermin, terlihat dirinya yang tidak bisa berbuat apapun. Dia benar-benar marah, dan berpikir jadi sudah 3 tahun berlalu. Di sini diceritakan keluarga Sermin, adalah keluarga yang mempertahankan baris depan melawan monster. Monster yang terus-menerus keluar dari Dark Zone, dan berusaha untuk menyerang benua ini. Di antara 5 keluarga bangsawan besar benua Dreya, Sermin adalah yang terkuat dan yang paling terkenal. Namun dengan hilangnya ayah dan para kakakku yang secara mendadak, keluarga kami mengalami krisis dengan cepat. Lalu keluarga Panton memanfaatkan kesempatan itu untuk melenyapkan kami. Yang mereka inginkan adalah blessing yang telah diturunkan secara turun-temurun dalam keturunan keluarga Sermin, yaitu Blood of Dragon. Mereka yang mengemban darah itu menjadi Archmage Circle ke-7 di usia 10 tahun, dan Swordmaster di usia 15 tahun. Namun aku bukan di antara mereka. Sekali dalam beberapa abad, sebuah kutukan akan muncul pada keluarga, kutukan Demon King Arkan, dan aku yang mewarisinya. Karena kutukan itu, aku tak pernah bisa mempelajari ilmu pedang atau magic apapun. Kalau saja aku tidak terkutuk, kalau saja aku punya kekuatan, Panton takkan pernah bisa macam-macam dengan kami, Sans Panton. Aku takkan perlu mengalami eksperimen dan penyiksaan yang menyakitkan ini. Tidak, aku sudah terlalu lelah. Bahkan untuk menyesal, aku bisa merasakannya.
Hari ini adalah akhir. Bagiku, setidaknya aku bisa istirahat. Dan terlihat bayangan masa saat dia berada di Adeon. Kilasan balik saat dirinya berada di sana dan akhirnya dihabisi oleh God of Adeon. Dan saat itu dia mengabulkan harapan Ryun Sermin. Dan kemudian scene beralih. Tiba-tiba dia terbangun. Namun dia sedikit terkejut. Karena dia melihat pelayan keluarganya yang bernama Colin. Dan wanita itu pun berkata Anda itu sudah cukup rapuh. Tolong jangan sampai sakit. Ryun berpikir bukankah dia Colin, pelayan keluarga. Sermin, kenapa dia ada di depanku? Dan terlihat begitu mudah. Mustahil. Dia pun langsung meminta Colin untuk mengambilkan cermin. Dan dia lagi-lagi sangat terkejut. Dan kemudian bertanya sekarang tanggal berapa. Dia pun menjawab sekarang tanggal 17 Agustus 1892 kalender Drea. Dia benar-benar terkejut. Karena ini adalah saat dirinya berusia 12 tahun. Ini juga waktu yang sama ketika keluarga Sermin mulai kejatuhannya di tangan Panton. Dia pun teringat dengan God of Adeon. Saat dia berkata aku akan mengabulkan harapanmu. Apa aku benar-benar kembali ke waktu itu? Dan tiba-tiba seorang muncul dan berkata saat Anda tak mau bangun. Saya kira mungkin Anda berpura-pura lagi. Ryun pun menyadari kalau pria ini adalah Alejandro, Kapten Sermin Knight. Ale berkata ternyata Anda memang tampak tidak sehat. Karena itu Anda boleh melewatkan latihan hari ini. Colin pun menjawab sudah saya bilang. Namun tiba-tiba Ryun berkata tidak. Yang membuat semua orang terkejut. Aku baik-baik saja. Ngomong latihan apa hari ini? Ali pun bertanya-tanya kenapa dia menolak libur latihan, dan menjawab hari ini latihan gerak kaki pedang panjang. Apa Anda sungguh-sungguh tuan muda? Dan dia pun menjawab aku adalah Ryun. Tak perlu ragukan lagi. Ali sangat terkejut. Harapan, regresi, itu tidak penting. Ini adalah kesempatanku. Kesempatanku untuk memperbaiki semuanya. Kita lewatkan latihannya. Dan langsung berburu monster saja. Dia terlihat sangat percaya diri. Dan kemudian diperlihatkan dia yang melihat sebuah notifikasi sistem. Di sana terdapat dirinya yang baru berlevel 1. 87 agility 5 stamina 3 mana kosong. Skill Arkan Kurs. Dikarenakan Curse of the Moon King Arkan. Tidak dapat mengumpulkan mana. Dia pun berpikir status Windows syukurlah aku tetap bisa menggunakan bahkan setelah regresi. Selain itu, unik ability yang saat ini tidak dimiliki oleh orang lain di benua ini. Dan tiba-tiba Alejandro datang. Dan berkata tuan muda monsternya sudah siap. Dia pun langsung pergi menuju ke tempat monster itu berada. Terlihat di sana terdapat seekor goblin yang diikat. Dia terus meronta-ronta dan akan menyerangnya. Dia pun telah bersiap dengan pedang kayu miliknya. Alejandro dan juga Colin hanya melihat dari jauh. Colin berkata kepada Alejandro saya mohon tolong hentikan tuan muda. Kapten Ksatria Anda sendiri juga tahu. Tuan muda bisa pingsan hanya karena menghadapi goblin. Dia pun berpikir kalau Colin benar. Memang benar kalau itu adalah diriku yang kemarin. Tapi sekarang aku berbeda. Dia melihat sebuah peringatan sistem. Kalau Arkan Kurs telah aktif, rasa takut terhadap monster telah ditingkatkan. Ternyata itu juga bagian dari kutukan Demon King Arkan. Alejandro pun berkata sudah cukup untuk hari ini. Namun sepertinya Ryun merasa kalau ini masih belum cukup. Dia mulai mendekati goblin tersebut. Tetap tenang. Aku bukanlah Ryun yang dulu. Lawanku ini cuma seekor goblin. Aku pasti bisa melakukannya, dibandingkan dengan ancaman yang kurasakan darinya. Kutukan seperti ini tidak ada apa-apanya. Dia teringat dengan God of Adeon, dan kemudian langsung menyerang goblin tersebut. Dia tepat mengenai kepala dari goblin itu. Semua orang pun terkejut melihatnya. Anda telah mengatasi Arkan Kurs melalui pengalaman yang melampaui kutukan. Peringkat dari Arkan Kurs telah diturunkan. Goblin itu pun sampai babak belur. Anda tidak lagi merasa takut terhadap monster. Dia pun langsung memanggil Kapten Alejandro, bawakan pedang sungguhan. Untukku, dia pun menjawab apa Anda sungguh baik-baik saja, dan terlihat wajahnya yang menyeringai senang. Tuan muda hari ini, akhirnya menjadi seorang pria sejati. Terlihat goblin itu yang sangat ketakutan, dan dia pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah goblin tersebut, dan langsung menghabisinya. Kapten Alejandro berpikir seberkas cahaya sedang turun menerangi keluarga ini. Perhatikan baik-baik Colin. Sosok di sana itu, tidak diragukan lagi, dia adalah kepala keluarga Sermin yang berikutnya, dan terlihat dia yang sedang membasuh mukanya, dan berpikir status window dan bantuan sistem sangat berguna. Aku bisa mengatasi Arkan Kurse, yang memastikan kalau kau bisa berkembang. Tapi ini memang sudah naik, tapi sangat sedikit sekali. Terlihat experience point-nya telah meningkat. Kalau cuma begini,
Aku perlu memburu ribuan. Mungkin 10.000 goblin hanya untuk naik level. Aku harus cepat. Hari ketika kediaman ini dipenuhi dengan teriakan semakin dekat. Tapi aku masih belum yakin bisa mengatasi Arkan Kur secara penuh. Meski begitu aku tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Situasi keluarga Sermin saat ini, sudah 2 tahun sejak ayah dan kakak-kakakku menghilang. Ini memang sudah membahayakan. Namun kami tetap mempertahankan posisi sebagai keluarga besar. Musuh masih belum memulai rencananya. Saat ini aku sudah mengkonfirmasi satu cara untuk naik level. Karena itu saatnya untuk memeriksa cara kedua. Dan terlihat ada seorang wanita yang memakai topeng. Dia pun berbicara. Kepada Ryun, saya sudah dengar soal perburuan goblinnya. Meski begitu, Anda bilang memanggil saya untuk latihan magic. Dia adalah ketua Magic Corps keluarga Sermin, yang bernama Seina. Seperti Aliandro dia adalah Archmage Circle ke-7, yang mana hanya ada beberapa di benua ini. Wanita misterius yang latar belakang dan sifatnya tidak diketahui siapapun kecuali kepala keluarga atau ayahku. Seina pun berkata apa Anda merasa canggung, hanya karena telah mengalahkan satu goblin yang terikat, latihan. Magic itu berbeda dengan latihan pedang. Selain itu apa Anda lupa jika kita tidak melanjutkannya? Karena Anda tidak memiliki bakat. Dia pun menjawab tentu saja aku tahu itu. Karena Arkan Kurs yang menghilangkan semua bakat. Tubuhku tidak bisa merasakan mana. Apalagi unggul dalam ilmu pedang atau akademik. Tapi itu cuma sampai kemarin. Ryun berkata kau tak mau tanya apa aku bisa merasakan mana. Seina pun sedikit terkejut mendengar perkataan dari Ryun. Dan terlihat Seina yang melakukan sesuatu. Dia seperti mengeluarkan naga di belakangnya dan lingkaran sihir. Dia pun berkata kamu bisa membuka matamu sekarang. Aku sudah membuat gambar yang hanya bisa dilihat dengan mana untukmu. Kalau ucapanmu itu memang benar, maka beritahu apa yang telah aku gambar. Dia menjawab seekor naga merah yang indah. Apa aku salah? Dia pun sangat terkejut dan berkata tidak. Kamu benar-benar telah berubah. Tapi bagaimana? Kecuali kalau pemahaman manamu setara denganku. Aku bahkan sudah menyiapkan jebakan supaya naga ini seperti makhluk lain. Bagaimana caramu mematahkan kutukan keluarga kita? Aku memang mengajarimu cara mendeteksi mana. Tapi bagaimana mungkin? Dia pun menjawab, meski aku bisa merasakan mana, aku tidak bisa menggunakan metode kultivasi mana milik keluarga. Itulah kenapa aku membutuhkan bantuanmu. Dia pun berpikir mana tidak bisa digunakan sampai itu bisa dikenali tubuhmu. Kultivasi mana adalah jalan untuk naik level. Seina berkata, kamu sudah mencobanya. Tapi apa kamu paham permintaanmu barusan? Kultivasi mana artinya siap mengorbankan diri agar mana mau masuk ke dirimu. Aku akan menjadi penguasa nyawamu. Dia pun menjawab apa kau akan menghabisiku. Sekarang aku tidak akan bisa melawanmu Seina. Dia pun berpikir tapi, cuma Seina yang bisa kuandalkan sekarang. Bahkan di kehidupanku sebelumnya, meski mana dan sekujur tubuhnya mulai rusak, dia terus melindungiku dan mengorbankan nyawanya. Seina aku sangat mempercayaimu. Dan terlihat dia yang telah melepaskan pakaiannya. Kalau begitu aku akan mulai, Blue Air Cultivation Method, yang hanya diturunkan kepada keturunan langsung keluarga. Aku hanya menjelaskan teorinya, tapi dia bisa menggunakannya untuk menuntun mana. Blue Air Cultivation Method, Diadeon. Aku juga menggunakan metode ini untuk naik level dan meningkatkan status. Seina berkata kamu harus berkonsentrasi. Kamu mungkin akan merasa sakit setelah ini. Jangan buat suara. Dan jangan menggeliat, kalau itu terlalu berat bagimu, kamu harus berpikir keras untuk berhenti. Dia pun berpikir rasa sakit yang dulu aku rasakan belum ada apa-apanya. Dia pun berkata bukankah kau bilang akan mempercayaiku? Seina pun mengerti, dan dia mulai melakukannya. Terlihat energi yang muncul dari mereka berdua, dan seluruh tubuh Ryun telah dialiri mana, dan Arkan Kurs setelah aktif. Mana yang terjebak di tubuh Anda akan menyebar. Dia pun terlihat sangat kesakitan. Seina berkata Arkan Kurs seperti yang dikatakan sang kepala keluarga. Tapi aku sudah menduga ini. Aku akan menambahkan mana lagi. Dan Arkan Kurs kembali aktif. Semua notifikasi ini hanya bisa dilihat olehku. Tapi Arkan Kurs mencoba mengeluarkan mana tubuhku. Dan mana Seina sedang berusaha untuk melawannya. Hasilnya sudah ketahuan. Bahkan mana Grand Mage Circle ke-7 tidak akan bisa menang melawan kurs tingkat tertinggi ini. Tapi kalau aku menggunakan metode latihan dari Adeon, maka aku akan memantulkan kurs ini. Begitu maknanya tersebar, aku akan mengikat jaraknya di dalam tubuhku. Kursnya tertipu dan semua mana masih ada di tubuhku. Seina pun sedikit terkejut.
Tuan Muda, mana yang tersebar itu tidak keluar dari tubuh Tuan Muda. Terlihat notifikasi muncul. Arkan Kurs aktif. Anda melawan Arkan Kurs. Dia terus berusaha melawannya, dan merasa panas sekali. Rasa panas ini mengikuti jalur mananya. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah sering menghadapi rasa sakit yang jauh lebih pedih dari ini. Aku adalah Master Player Adeon. Pengetahuanku soal mana tidak tertandingi oleh siapapun. Pengetahuan itu masih diingat oleh jiwaku. Arkan Demon King yang tak pernah kulihat. Tapi kutukan dari seorang Demon King yang bahkan bukan sang God of Adeon. Terlihat dia yang sangat berusaha dengan keras dan sepertinya itu sangat menyakitkan. Dan dia pun akhirnya terjatuh. Dan merasa ini sangat sakit sekali. Aku mulai tidak sadarkan diri. Tapi tidak masalah. Dibandingkan rasa sakit saat itu, terlihat masa lalunya di saat dia disiksa. Oleh keluarga Panton, mereka berkata tidak kusangka kelinci percobaan dari keluarga Sermin jadi begini. Apa itu artinya kita bisa memotong lengannya untuk besok untuk uji coba regenerasi? Sayangnya kita harus segera membuangnya. Cepat bereskan lalu ayo kembali ke keluarga Panton. Dan terlihat ada seorang yang menghabisi mereka semua. Sepertinya itu adalah seorang menyusup. Nanti tiba-tiba Ryun sudah berada di luar. Dia pun akhirnya sadarkan diri. Dan ternyata itu adalah Kapten Alejandro. Dia pun berkata maaf terlambat. Ryun sangat terkejut dan senang. Kau datang untuk menyelamatkanku. Namun sepertinya dia hanya bisa meminta maaf. Karena dia telah dihujani panah yang sangat banyak. Dia pun hanya bisa menangis melihat kematian Alejandro. Dan dia pun akhirnya terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Dia pun kemudian bertanya-tanya apa kultivasinya berhasil. Aku harusnya merasa senang. Mengingat kejadian itu membuat perasaanku campur aduk. Tapi tidak apa-apa. Itu tidak akan terjadi lagi. Karena sekarang aku punya cara untuk melawan. Tapi aku tidak boleh ketahuan orang lain. Terutama, aku harus berhati-hati saat berhadapan dengan keluarga Panton. Aku masih belum cukup kuat untuk melawan mereka. Oleh karena itu, aku akan mempercepat kejatuhan keluarga Sermin. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya. Saat Seina bertanya bagaimana dengan metode kultivasinya, dia menjawab kalau dirinya gagal. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Ryun berpikir, aku merasa iba kepada mereka berdua yang langsung datang kemari untuk menjengukku. Tapi aku tidak bisa mengatakannya kepada mereka. Ini bukanlah rahasia yang harus kusimpan baik-baik. Tapi, ini menyangkut soal kepercayaan mereka. Apa ia mereka akan mempercayai ceritaku? Makanya aku tidak bisa mengatakan. Yang sebenarnya, semuanya menaruh harapan besar kepadaku. Makanya aku terus mencoba. Tapi sekarang, aku tidak bisa merasakan mana sedikit pun. Dan dia pun menjulurkan tangannya dan berkata kepada Saina, kau bisa memeriksanya kalau mau. Saina berkata aku tidak tahu kenapa kamu menutup-nutupi keberhasilanmu Tuan Muda. Kalau begitu permisi. Dan dia pun langsung menggunakan mana detection. Untuk mendeteksi mana milik Ryun. Dia langsung memegang tangannya, dan mengeluarkan skill tersebut. Namun dia terkejut dan berkata ini mustahil. Semua manamu memang menghilang. Kemarin, aku jelas merasakan aliran mana di dalam tubuhmu. Dan dia pun akhirnya pergi dari tempat itu dengan wajah yang tertunduk lesu. Dan kemudian Alejandro berkata, tolong jangan terlalu kecewa Tuan Muda. Setidaknya perburuan monster itu sukses. Jadi kalau kau fokus pada swordmanship, kau pasti bisa lebih hebat. Ryun menjawab sebenarnya. Aku sadar aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku jadi susah makan sekarang. Kau sudah mendengarnya dari Colin Khan. Dan terlihat Alejandro yang juga sangat kecewa dengan perkataan dari Ryun. Seperti semuanya telah hancur. Dan diperlihatkan 2 bulan kemudian. Dan terlihat di sana ada Colin yang berada di depan kamar Ryun. Tuan Muda tidak keluar dari kamarnya lagi. Di keluarga ini, tanpa kepala keluarga. Hanya matriar yang mencoba mempertahankan martabat keluarga. Tapi beliau juga mulai mencapai batasnya. Salah satu pelayan berkata Colin, apa Tuan Muda masih mengurung diri di kamarnya? Sudah 3 bulan berlalu sejak dia mengalahkan sebuah monster. Tapi sekarang dia bahkan tak mau mendengarkan kapten. Katanya kalau seseorang berubah drastis, itu tandanya orang itu akan mati. Pada akhirnya, ini semua cuma mimpi sementara. Colin pun menyangkal perkataan itu. Itu semua tidak benar. Hari itu, Tuan Muda berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kehancuran keluarga Sermin. Julukan itu tidak berhenti di dalam tembok rumah ini. Di kerajaan Daron, orang bahkan berani bilang bahwa dia adalah anak berandalan Sarmin. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk anak usia 12 tahun?
Pria pelayan itu menjawab, semakin tinggi ekspektasi masyarakat, semakin besar pula kekecewaan mereka. Apalagi untuk ukuran keluarga bangsawan yang mulai menurun, banyak pelayan yang keluar dari tempat ini. Aku juga akan pergi setelah bulan ini. Colin, bagaimana denganmu? Dia pun terlihat sedih. Diperlihatkan Ryun yang sedang memakan makanannya. Dia merasa kalau kualitas makanannya mulai menurun. Itu artinya kondisi finansial keluarga ini semakin ketat. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Kalau ini diriku yang dulu, aku pasti akan menggunakan harta keluarga yang tersisa untuk mencoba membangkitkan keluarga ini. Tapi dengan diriku yang sekarang, ditambah dengan pengalaman dari Adeon, semua ini akan berbeda. Aku terus menunggu sampai semua musuhku lengah. Kesempatan untuk menghabisi mereka pasti akan datang sebentar lagi. Kejatuhan ini dimulai sejak kepala keluarga menghilang secara misterius. Saudara-saudaraku, serta para mage yang dikirim untuk mencarinya pun juga hilang. Saudara-saudaraku yang masih tersisa juga hilang. Sekarang, keluarga ini tidak punya kemampuan untuk mengirim regu pencari lagi. Lapangan latihan di kediaman ini, yang dulunya penuh sesak, sekarang hanya diisi oleh beberapa ksatria yang tidak kompeten, dan pelayan yang tidak bersemangat, bahkan bawahan keluarga-keluarga lain, yang mencoba mendekati calon kepala keluarga. Berikutnya, melihat penurunan ini dan mulai menjauh dari kediaman ini, berkat itu, suasananya jadi sunyi senyap, jadi aku bisa berpura-pura mengurung diri begini. Tapi, kejatuhan ini jauh lebih lambat dari dugaanku. Katanya, butuh 3 generasi untuk menghancurkan sebuah keluarga kaya, yang berarti, mulai besok aku harus berusaha lebih keras. Dan terlihat Colin yang membuka pintu kamarnya. Tuan muda, sekarang waktunya untuk berlatih. Kapten telah menunggumu, ayo kita pergi. Namun dia pun langsung mengurung diri menggunakan selimut, dan berkata, aku mau istirahat hari ini. Colin terlihat kesal dan langsung menarik selimutnya. Dia sepertinya benar-benar sudah tidak sabar, dan ingin memaksa tuan mudanya. Dia pun langsung menggendongnya. Aku tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini, dan dia teringat dengan masa kecil tuan muda. Dia langsung digendong ke lapangan untuk berlatih, dan terlihat di sana terdapat Kapten Aliando. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memegang pedangmu. Seperti itu, meski sudah pernah gagal, mana yang sempat kau rasakan itu pasti akan kembali lagi. Swordsmanship yang sedang kau pelajari ini, membiarkan mana mengalir secara natural hanya dengan mengayunkan pedangmu. Ryun berpikir kalau mereka masih belum menyerah. Aku ingin membayar semangat juang dan loyalitas mereka. Tapi, aku tidak bisa membiarkan mereka tahu aku sudah diam-diam berlatih tiap malam. Dan bahkan menggunakan body control. Body control adalah skill dari Adeon yang berguna untuk pembunuhan, dengan cara memalsukan kondisi tubuhmu, dan sekarang skill itu setengah aktif, dan terlihat experience-nya yang mulai meningkat, dan staminanya bertambah 1 poin, kekuatannya juga bertambah 1 poin. Dia berpikir tidak, memikirkannya saja langsung membuatku begini. Dia pun akhirnya pergi untuk ke kamar mandi. Sudah kuduga, skill ini masih kurang stabil. Kalau aku gegabah, maka kendaliku langsung lepas. Dia pun membuka status Windows miliknya, dan terlihat perkembangannya yang berjalan mulus. Dia pun terlihat senang. Latihan selama 3 bulan ini membuahkan hasil. Begitu semua statusku menyentuh 20, aku akan naik level dengan benar. Aku akan mencari ghost job seperti di Adeon, dan kali ini, aku juga akan menaikkan level necromancer dan assassin, dan terlihat di sana kapten sedang bersama dengan seorang tamu. Itu adalah kepala pelayan keluarga ini, yang bernama Truno. Dia pun berkata, tuan muda, maaf mengganggu latihanmu. Ada surat untukmu. Dia berpikir situasinya sudah berbeda dari masa sebelum regresi, tapi dia pasti datang kemari untuk mengirimkan surat itu. Jadi sudah saatnya, isi surat ini pasti undangan pesta ulang tahun pangeran kedua kerajaan Daron, Kyle Daron. Hari itu, akhirnya kepingan terakhir untuk menghancurkan keluarga Sermin datang. Kemudian scene beralih, diperlihatkan dirinya yang telah berada di sebuah kereta kuda, dan dia pun baru saja terbangun. Truno berkata, Anda sudah bangun tuan muda. Sedari kita berangkat Anda sudah tertidur pulas. Dia pun menjawab, semalam Colin sibuk memilihkan bajuku hingga larut malam. Sulit sekali menghentikannya saat dia memaksa untuk terus mengikutiku. Truno berkata, saya paham perasaannya. Karena kali ini baik Tuan Alejandro maupun Nona Saina sama-sama tidak ikut dengan kita kali ini. Tidak. Ada yang menyangka akan ada gerombolan besar monster yang muncul. Dia berpikir sungguh kebetulan yang sulit dipercaya.
Tugas utama keluarga cermin adalah untuk mencegah monster dari Dark Zone menyeberang ke benua Drea. Aliando dikirimkan ke perbatasan untuk menyelesaikan misi itu, dan Sena pulang dikarenakan panggilan mendadak dari ibunya. Karena panggilan ini berasal dari Gayan, yang pasti sedang panik karena harus bertugas sebagai kepala keluarga di saat mereka berdua pergi. Jadi tak mungkin kami menolak panggilan ini. Jadi sekarang anak berusia 12 tahun ini sedang menuju ibu kota kerajaan sebagai perwakilan keluarganya. Truno berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada siapapun dalam daerah kerajaan Daron yang berani untuk menyentuh keturunan langsung dari keluarga Sermin. Ryun berpikir kalau keluarga Sermin yang dulu tentu saja. Dulu, mengirimkan pelayan saja untuk mengucapkan selamat saat ada acara kerajaan sudah cukup. Tapi sekarang dengan runtuhnya keluargaku. Kepala keluarga harus datang secara pribadi ke pesta ulang tahun pangeran. Ya sudahlah. Lagi pula aku sendiri yang menciptakan situasi ini, dan kemudian diperlihatkan ibu kota kerajaan Daron. Mereka sepertinya telah sampai di tempat tersebut, dan langsung disambut oleh beberapa orang yang cukup banyak. Salah satu orang menyambut mereka dan berkata selamat datang naga dari Drea. Dia adalah Kyle Daron, pangeran kedua dari kerajaan Daron. Truno pun berkata suatu kehormatan menerima undangan dari Anda pangeran. Terima kasih atas sambutan dari kerajaan ini. Ryun berpikir sambutannya. Dari gerbang kota sampai kastil kerajaan. Aku bisa merasakan tatapan dari para rakyat sipil ke kereta yang kunaiki ini. Tatapan khawatir mengenai jatuhnya keluarga Sermin. Sepertinya rumor mengenaiku juga telah tersebar. Orang-orang pun berpikir kalau diriku adalah anak si pembuat onar yang menyedihkan. Dan keluargaku juga sebentar lagi akan hancur. Dari para bangsawan juga. Aku bisa melihat ledekan dan ejekan tersembunyi dari mereka. Semuanya berjalan sesuai rencanaku, dan dia pun berkata halo pangeran, dan semuanya pun langsung meledeknya dan menertawakannya. Dia berpikir apa sebaiknya aku ikut saja ritme mereka. Sepertinya Ryun hanya berpura-pura ya guys, dan sengaja melakukan ini semua. Kemudian scene beralih diperlihatkan ada dua orang yang sedang berbincang, dan di sana juga banyak sekali orang yang sedang merayakan pesta. Kedua orang itu adalah pelayan dari Ryun. Mereka berdua cemas karena tuan mudanya terlihat malu dan tidak bisa berbaur dengan bangsawan lain. Dan ketika Ryun telah ditunjukkan kamar, dia langsung pergi ke kamar itu dan sama sekali tidak pernah beranjak keluar dari kamar itu. Sudah 5 hari berlalu. Kastil kerajaan sedang dipenuhi perayaan sebelum ulang tahun. Makanan lezat dan lain-lain ada semua di sini. Karena semua orang komplain mengenai ini, kita jadi dikirim untuk membujuk tuan muda. Dan tiba-tiba pelayan datang dan berkata Kapten. Ryun berkata aku berencana untuk mengikuti perjamuan hari ini. Semoga para eskort sudah bersiap dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh tuan muda. Dan mereka berdua pun terlihat senang. Pelayan itu berkata tapi kita diarahkan untuk merahasiakan ini sampai acaranya dimulai. Dari kepala pelayan Truno juga. Tapi eskort membutuhkan persiapan dan laporan. Mereka berdua pun tidak peduli. Yang penting mereka bisa ikut perjamuan juga. Dan langsung bergegas ke tempat tersebut. Terlihat di sana Ryun. Yang melihat mereka telah pergi. Seharusnya dengan begini mereka bisa tenang. Lagi pula aku telah menghabiskan beberapa hari belakangan ini berlatih bebas tanpa ada gangguan. Menghadiri perjamuan bukan hanya demi para eskort saja. Aku punya tujuan yang lebih besar. Hari ini pria itu akan datang, yaitu Sans Panton. Dan terlihat di pesta perjamuan ada orang yang berkata, Tuan muda Sans Panton akan memasuki ruangan. Mereka semua pun langsung menyambutnya. Terlihat wajah sombongnya yang memasuki ruangan itu. Ia pun melirik ke pelayan Truno berada, dan berkata oh ternyata ada kepala pelayan Truno Hilde. Dia pun menjawab Tuan muda Sans Panton datang secara pribadi. Pangeran Kyle pasti akan kaget. Sons menjawab aku dengar keluarga Sermin malah datang lebih awal. Tapi di mana Ryun yang terkenal itu berada? Truno pun bertanya terkenal. Apa maksud Anda? Dia menjawab kau juga seharusnya sudah tahu. Kehancuran keluarga Sermin, cerita akan kebobrokan Ryun. Truno pun yang mendengar hal itu sangat terkejut. Tentunya Sans adalah magician berusia 15 tahun yang telah mendapatkan circle kelima. Sepertinya dia sering membuat onar berkat besarnya ekspektasi keluarganya atas dirinya. Tapi sampai berani menghardik keluarga Sermin di aula perjamuan kerajaan rumah mereka sendiri. Tiba-tiba Sans berkata, tentu saja, tak mungkin rumornya benarkan. Aku juga merasa bahwa pelakunya adalah dia yang menyebarkan rumor itu. Harus diberi hukuman karena telah menodai nama keluarga bangsawan. Truno berpikir dimulai dengan meminum alkohol di usia 7 tahun.
dan di usia 12 tahun menghabisi rakyat biasa yang tinggal di wilayah kekuasaan Panton, orang terbesar di benua Drea, dan orang sepertimu beraninya menghina Tuan Muda kami. Namun tiba-tiba Ryun datang ke tempat perjamuan tersebut. Tuan Muda Ryun dari keluarga Sermin akan memasuki ruangan. Dan terlihat dia yang dengan penuh percaya diri datang ke tempat itu, yang membuat Sans sangat terkejut. Begitu juga kepala pelayannya sendiri. Dia berpikir kenapa dia tiba-tiba keluar kamar setelah 5 hari tidak mau keluar. Dia pun terlihat sangat percaya diri dan penampilannya sungguh mempesona semua orang. Orang-orang pun berpikir, penampilannya jauh berbeda dari apa yang dirumorkan. Dari mana penampilan penuh kehormatan itu muncul di tengah-tengah kehancuran keluarganya. Sungguh hebat keagungan daerah keluarga Sermin memang tidak bisa disembunyikan, dan terlihat Sans yang sangat iri dengannya. Laki-laki begitu nama Sermin disebut. Semua perhatian yang seharusnya jadi milikku, dia mengambil semuanya. Mereka berdua pun saling berhadapan. Ryun berkata, Anda pasti Sans Panton kan? Saya telah banyak mendengar mengenai Anda dari saudara Ras. Itu adalah putra keempat dari keluarga Sermin yang menghilang. Sans berkata kalau soal cerita. Aku sendiri tahu beberapa cerita. Beliau bilang Tuan Muda Sans adalah orang yang begitu baik. Kalian sama-sama sekolah di sekolah yang sama bukan? Tidak ada siapapun dari akademi yang tidak tahu mengenai rumor Sans bersaudara. Meskipun Anda pergi beberapa bulan kemudian, sebegitu populernya Anda dulu, Sans pun terlihat sangat kesal dengannya. Anda telah membantu murid yang dibuli. Dan membantu mengakhiri penderitaan murid wanita yang dilecehkan bukan? Padahal itu semua adalah perbuatan dari dirinya, yang membuat Sans sangat kesal. Ryun berkata apalagi ya katanya, sesuatu mengenai lutut, dan tiba-tiba Truno memotong perkataannya dan berkata, saat lutut saudara Ras sedang terluka, beliau bilang Anda membawakannya obat yang manjur. Truno langsung menarik tangan Ryun dan berkata, Komandan Ksatria memiliki pesan yang ingin dia sampaikan kepada Anda Tuan Muda. Saya lupa untuk menyebutkannya. Dia pun terlihat mengejek Sans, yang membuat dirinya sangat kesal. Berani-beraninya kau mengancamku di hadapan semua orang. Namun Ryun berpikir teruslah marah, karena amarahmu adalah benih penting untuk rencanaku. Dan kemudian diperlihatkan di tempat Sans berada, dia terlihat sangat marah dan menjatuhkan sebuah pot. Dia benar-benar sangat tidak terima dengan Ryun. Dia teringat dengan perkataan Rin sebelumnya. Kita panggil saja Rin biar gampang ya guys. Dan Sans berpikir, sudah kuduga Ras telah mengetahuinya. Aku bukannya keluar dari akademi, tapi aku dikeluarkan. Meski mereka menggunakan kekuatan Panton supaya berita ini tidak tersebar. Dan soal lututku, penghinaan itu tidak boleh ketahuan. Jadi di waktu sebelumnya kejadian yang sebenarnya adalah, San telah mengganggu kekasih dari Ras yaitu kakak dari Rin. Dan dia pun terlihat marah kepada San. Kau telah melewati batas. Dia menjawab aku bersumpah aku tidak tahu bahwa dia adalah kekasihmu. Aku hanya mengira bahwa rakyat jelata sepertinya pasti cerdas karena bisa masuk akademi ini. Makanya aku mendekatinya. Namun Ras berkata status tidaklah penting di sini. Dia adalah murid akademi ini. Sama sepertimu, dan kau telah menggunakan magic untuk melukai murid perempuan, cepat berlutut dan meminta maaf kepadanya. Tapi, kalau kau tidak menyesal secara tulus, aku akan menghabisimu sekarang juga. Dia benar-benar sangat ketakutan melihat Ras, dan akhirnya berlutut di hadapannya. Dia yang mengingat kejadian itu benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia pun berpikir aku harus melaksanakan rencanaku. Lupakan soal Ras itu, setidaknya aku harus membungkam adiknya itu. Pokoknya sebentar lagi dia akan menerima takdir yang menyedihkan, dan seseorang pun mengetuk pintu dan masuk ke ruangan tersebut. Ternyata itu adalah kepala pelayan keluarga Sermin yaitu Truno. San berkata tidak kusangka kau akan datang kemari malam-malam begini. Kemudian Sin beralih ke sebuah tempat. Di sana terdapat kereta kuda yang membawa Rin. Rin berpikir kalau semuanya telah berjalan sesuai rencananya. Meninggalkan image sebagai anak terkurung. Menjadi tuan muda yang cerdas namun bernasib malang. Tanpa punya bakat sebagai ksatria atau penyihir. Bahkan Lord San Panton memakan jebakanku. Dan Truno berkata kepada Rin, maaf baru sempat mengatakannya sekarang, tapi sikap tuan muda di jamuan hari ini sangatlah luar biasa. Aku merasa bahwa harapan di masa depan keluarga Sermin belum padam. Rin bertanya apa maksudmu, bukan hanya gagal membangun relasi dengan bangsawan lain, tapi dia juga cari gara-gara dengan San Panton. Truno menjawab tapi sikap tuan muda di hadapan Lord San Panton tadi benar-benar mendebarkan. Tiba-tiba Rin melakukan sesuatu, yang membuat Truno terkejut. Tuan muda apa maksud semua ini?
kenapa kau tiba-tiba mengaktifkan mekanisme kedap suara kereta ini? Rin menjawab, harapan masa depan keluarga Sermin belum padam katamu. Kalau kau memang mempercayai itu, maka tidak mungkin kau akan mengkhianati kami kan? Truno pun terkejut dan bertanya-tanya. Apa maksudmu Tuan Muda? Rin menjawab, kejahatan yang kau lakukan adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Tapi, karena kau melakukannya demi keluarga Sermin, kejahatanmu bisa dimaafkan. Truno pun sangat terkejut dan akhirnya bertanya, berapa banyak yang kau tahu? Rin menjawab, aku tahu itu tidak bisa dihindari. Jadi, akan kuberi kau kesempatan. Dengarkan baik-baik ucapanku, dan biarkan penilaianmu yang memutuskan sendiri seperti biasanya. Dan mereka berdua pun berbincang-bincang ya guys, tapi di sini belum dijelaskan apa yang dikatakannya. Truno bertanya, bagaimana bisa Anda memikirkan hal semacam ini? Semua rencana ini sebenarnya siapa Anda Tuan Muda? Dia benar-benar terkaget-kaget dengan rencana Rin. Namun dia menangis senang. Aku ingin bersorak bahagia sekarang. Rin berkata, aku sudah tahu keputusan yang mau kau buat. Kepala pelayan Truno, kau sudah melangkah keluar dari jalur kerajaan. Truno berpikir anak ini meski tahu apa yang akan terjadi, kenapa dia bisa tersenyum seperti itu. Tapi tidak, itu bukan senyuman biasa. Tapi niat membunuh yang kejam dan mengerikan. Dan tiba-tiba kereta kuda pun berhenti. Menjaga bertanya-tanya karena apa berhenti terus saja maju. Namun ternyata, sopir kereta tersebut telah terkena racun. Mereka semua mendapatkan serangan yang sangat banyak. Panah-panah ini mengandung mana. Penyihir pun langsung memasang barrier, agar kereta kuda terlindungi. Berani sekali mereka macam-macam dengan keluarga Sermin. Mereka harus berlutut sekarang juga. Mereka pun terlihat panik. Namun tiba-tiba setelah pintu terbuka Rin telah menghilang. Mereka benar-benar terkejut dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Dan terlihat di sana Truno sedang menaiki sebuah kuda dan memakai juga. Dia pun terlihat membawa Rin di belakangnya dengan keadaan terikat. Rin yang menggunakan skill Darkness Effect, kemudian sensori anomali, Physical Deterioration. Dia berpikir sudah berapa lama waktu berjalan. Jumlah affecting spell yang aktif jauh melebihi normal. Saat ini para penjaga keluarga Sermin pasti sedang mengamuk. Di kehidupanku sebelumnya, setelah aku diculik dalam insiden ini, mereka mengerahkan semua tenaga mereka untuk mencariku. Keturunan terakhir dari keluargaku selain aku adalah adikku. Tapi dengan hancurnya keuangan keluarga secara cepat, kehancuran penuh keluarga kami pun akhirnya tak terelakkan. Tapi dengan kondisiku yang sekarang, aku bisa menggunakan insiden ini, mengubahnya sesuai dengan keinginanku, dan akhirnya membantu kemajuan rencanaku. Dan rencana sebelumnya dari Rin adalah memasukkan kehancuran keluarga. Situasi keluarga Sermin sudah berada di kondisi kritis. Kalau semua orang melihatku berjuang untuk mempertahankan keluargaku sekarang, para keluarga bangsawan lainnya tentu saja akan mencoba untuk menahan kita. Kalau mereka bersatu dan menyerang kita, tentu saja keluarga Sermin tidak akan bisa berkutik. Itulah sebabnya kenapa aku secara sengaja menyebarkan rumor itu. Untuk menunjukkan bahwa keturunan langsung darah Sermin hanyalah kecoak yang tidak bisa apa-apa, agar mereka semua lengah. Namun kalaupun para keluarga bangsawan lainnya tidak lengah, keluarga Panton pasti akan menginjak-injak benih apapun yang dimiliki oleh keluarga Sermin. Meskipun rumor itu berhasil mengulur waktu, satu hal yang pasti adalah mereka takkan mengabaikanku begitu saja. Oleh karena itu aku harus memanfaatkan situasi ini. San telah terpancing oleh provokasiku. Dan kalau mereka memiliki niat jahat, saat inilah saat yang tepat. Selagi mereka kembali dari ibu kota kerajaan, akan lebih baik lagi jika ada kolaborator internal. Sekarang waktunya kau mengambil pilihan Truno. Apakah kau akan membantuku menjadikan insiden ini sebagai puncak dari kehancuran keluarga Sermin? Ataukah kau akan menjadi sinyal penanda dimulainya rencana kebangkitan dari keluarga Sermin? Dan kembali ke waktu sekarang, dia berpikir baiklah kalau begitu. Sejauh ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun tiba-tiba Truno berkata, maafkan saya Tuan Muda. Namun Rin menjawab, bergeraklah sesuai dengan rencana Truno. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk bisa dimaafkan. Dia terlihat menangis. Dan terlihat Magic menahan status Abnormalities lalu meningkat 1. Seluruh stat telah mencapai 20. Sensori stat telah terbuka. Dia pun terlihat senang. Dengan ini persyaratan perkembangan pertama telah tercapai. Dan mereka pun telah sampai ke sebuah tempat. Dia digendong oleh Truno. Di sana juga terdapat San. Kerja bagus. Aku tak menyangka kau sendiri yang akan hadir. Mengingat persetujuan awal dari perjanjian ini, yang melibatkan Truno Hilden,
kepala pelayan dari keluarga Sermin, menukarkan tuan mudanya dengan prajuritku. Itulah perjanjian awal kita. Dia menjawab, kata-kata Anda terlalu keji. Aku mendengar suara lolongan anjing yang telah menggigit tuannya sendiri. Jika anjing itu telah mengkhianati tuannya, maka anjing itu juga harus diam saat menerima konsekuensinya. Informasi ini berasal dari intelijen yang dijanjikan oleh Asanga. Yang mana artinya ini adalah informasi yang asli. Dia pun memberikan sebuah gulungan kepada Truno. Dia pun bertanya-tanya apa informasi ini dapat dipercaya. San berkata Asanga juga adalah keluarga besar yang ada di benua Daria. Keluarga yang terkenal atas pembunuhan dan perdagangan informasi. Dua hal yang merupakan bisnis utama mereka. Dan mereka takkan pernah menjual informasi palsu. Surat ini berisikan semua keturunan langsung dari keluarga Sermin yang telah hilang. Jadi di sana Rin berpikir, jadi ini sebab mengapa Truno mengkhianati keluarga kami. Dia menjual keturunan tak berkompeten sepertiku, demi bisa menemukan kakak-kakakku yang dapat memimpin keluarga Sermin dengan benar. Meskipun jika Asanga memiliki informasi itu, Truno takkan bisa lepas begitu saja. Keluarga Panton akan menaruh harga fantastis akan informasi itu, dengan jumlah kekayaan yang mereka miliki saat ini. San berkata, itu dulu untuk sekarang. Misimu telah selesai sekarang, dasar pengkhianat. Truno berkata, tolong jaga baik-baik janjimu itu. Dia pun menjawab, tentu saja. Para prajurit berhargamu itu, aku akan mengirimkan mereka kembali ke keluarga Sermin tanpa insiden apapun. Dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Bawahan San berkata, apa sebaiknya kita singkirkan dia sekarang? Dia menjawab, tidak perlu. Meskipun jika mereka kembali, mereka sudah terlambat. Saat ini, keluarga Sermin pasti sadar bahwa dialah pelakunya, dan dia harus kembali ke keluarga Sermin agar rencana besar kita berjalan dengan mulus. Dengan ini semua persiapan kita telah selesai. Apakah Anda akan melakukan sendiri? Dia pun menjawab, tentu saja. Aku sudah menunggu di sini, bahkan sampai berbincang dengan pengkhianat itu walau hanya sebentar. Dan kemudian diperlihatkan Rin yang baru saja membuka matanya. Dia telah berada di sebuah penjara kecil. San langsung menyapanya. Halo adik kecil, apa kau sudah sadar akan situasimu sekarang? Aku sungguh tak bisa menahan gelak tawaku. Pewaris langsung dari keluarga Sermin berakhir dalam keadaan seperti ini. Rin menjawab, apa yang kau lakukan kepadaku? Dia pun berkata, kau masih juga belum paham. Aku baru saja menculik keturunan keluarga Sermin yang gagah itu. Rin berkata, apa kau sadar apa yang akan terjadi berikutnya? Dan dia menjawab, apa kau sedang mengancamku lagi? Seperti saat di perjamuan itu. Sepertinya kau memiliki beberapa kesamaan dengan kakakmu. Bagaimana ini? Bukankah aku sudah memberitahumu? Seandainya saja ayah dan kakak-kakakmu semuanya mati dan menghilang, beraninya kau menantang keluarga Panton. Apa kau tidak tahu kenapa kau berada dalam situasi ini? Dia langsung ditendang dan diinjak-injak. Padahal kau dikelilingi oleh penjaga, dan dilindungi dari dalam kereta. Truno telah mengkhianatimu. Dia menjualmu hanya demi secarik informasi mengenai kakak-kakakmu. Tak ada yang akan menyelamatkanmu. Apa rencanamu sekarang? Ini adalah peperangan antara keluarga Panton dan keluarga Sermin, dan menculikmu adalah awal dari semua itu. Apa kau paham? Jawab, apakah kau sudah selesai mengatakan omong kosong itu? Kok ini idiot yang berisik sekali. Dan dia pun langsung mengaktifkan Magic Circle. Dia terlihat mengeluarkan kekuatannya, yang membuat San sangat terkejut. Terlihat di bawah kaki San terdapat lingkaran sihir. Dia benar-benar sangat terkejut. Rin berpikir, aku sudah menanti-nantikan saat ini sejak kembali ke Dreya. San pun bertanya-tanya apa-apaan ini. Namun tidak terjadi apa-apa. Dia bertanya-tanya dan bertanya apa ini semua hanya untuk mengulur waktu beberapa detik. Namun Rin berkata, dasar idiot. Bukankah aku sudah bilang? Kau ini terlalu banyak bicara. Terlihat di lehernya juga terdapat lingkaran sihir dan sesuatu terjadi kepada tenggorokannya. Dia pun bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa berbicara. Rin berkata, Silent Magic Circle. Magic Circle teratasmu sekarang telah disegel. Penyihir yang tidak bisa melafalkan spell. Lucu sekali bukan? Dia sangat terkejut mendengar hal itu, dan langsung mengeluarkan Firebolt. Dia berpikir kalau Rin lupa, jika Firebolt tidak membutuhkan pelafalan, dan langsung akan menyerangnya. Hanya sampai circle ketiga saja yang bisa digunakan tanpa pelafalan. Ditambah lagi, saat ini kita tidak bisa menggunakan magic yang mematikan. Penculikanku ini dilaksanakan di bawah perintah dari kepala keluarga Panton. Apalagi kau tak ingin aku mati sama sekali. Mudah sekali untuk ditebak. Kau terpaksa menggunakan spell circle kedua yang jauh berada di bawah levelmu,
dan disitulah kesalahan terbesarmu. Dia pun langsung mengeluarkan sihir itu ke arah Rin. Dia terkena sihir api tersebut tepat mengenai tubuhnya. San berpikir ayah tidak akan keberatan jika kakinya patah. Namun ternyata Rin dapat menahan serangan tersebut. Kemudian San menggunakan Firefold Spell Circle ketiga. Sayang sekali tapi giliranmu sudah habis. Apa kau pikir aku akan diam saja? Terlihat di atasnya terdapat lingkaran sihir yang cukup besar. Dan itu tepat berada di tangannya San. Dia benar-benar sangat terkejut. Rin menggunakan mana disruption. Dia pun sangat kesakitan. Begitu spell dari level magic tertentu digunakan, spellku akan langsung mematikannya. Tak peduli apa yang kau coba sekarang, semuanya akan sia-sia. San terlihat marah dan langsung mengeluarkan pisau miliknya. Namun sepertinya Rin telah menghancurkan rantai yang mengikatnya. Dia benar-benar sangat terkejut dan terkaget-kaget. Rin berkata, apakah kau kaget? Sekarang mematahkan rantai semudah mengembalikan telapak tangan bagiku. Dan magic circle-ku tak berhenti di circle kedua saja. Dia pun langsung terkena serangan paralize dari Rin. Dia pun sangat kesakitan dan tidak bisa bergerak. Rin berkata, bangun dan lihatlah sekitarmu. Kali ini situasi kita bertolak belakang. Dan dia pun akhirnya pingsan. Dan beberapa saat kemudian berlalu. Sepertinya San baru saja sadar. Rin berkata, apakah kau sudah sadar? Kau pingsan lama sekali. Aku sampai mengira harus membangunkanmu. Ngomong-ngomong, belatimu ini bagus juga. Terlihat dirinya yang telah terikat rantai ya guys. Dia pun tidak bisa lepas dari ikatan rantai itu. Namun dia kini telah bisa bicara. Dia pun berpikir aku sudah bisa bicara. Rantai ini hanya terbuat dari besi. Tidak ada penghalang mananya. Kalau begitu. Namun ketika dia ingin meramalkan mantra, tiba-tiba lehernya seperti tercekik. Dia pun benar-benar kesakitan. Dia berpikir bagaimana bisa ini terjadi. Padahal tidak ada circle. Rin berkata, apa kau sungguh mengira aku akan mengekang penyihir tanpa menyiapkan apapun? Aku sudah menggambar circle magic di seluruh tubuhmu. Dia pun sangat terkejut. Dan Rin langsung mencapai cabik dia dengan pisau kecil milik San, yang membuat bajunya pun terbuka. Rin berkata, seharusnya kau yang paling tahu tentang hal seperti ini kan? Seni terlarang, mengukir magic circle ke tubuh lawan, blood circle effect. Rin berpikir. Magic circle yang sama saat kau memaksaku bangun dengan awakening spell. Dengan kejinya kau mengukir magic spell itu ke tubuh anak berusia 12 tahun menggunakan belati ini. Dia akhirnya bisa membalaskan dendamnya. San bertanya-tanya bagaimana bisa kau tahu tentang spell ini. Padahal menurut laporan seharusnya kau sama sekali tidak bisa menggunakan mana. Rin berpikir ini berkat ingatan masa laluku, dan waktu yang telah kuhabiskan di Adeon, 3 bulan yang lalu. Setelah mendapatkan mana link method, pertama-tama aku fokus menaikkan skill concealmentku. Dengan begitu aku bisa mendapatkan skill dengan mudah. Semua itu berkat rahasia sirkuit yang aku pelajari di Adeon. Setiap skill memiliki sirkuitnya masing-masing. Dan mana disuntikan ke dalam sirkuit unik milik player untuk bisa mengaktifkan skill. Hanya mereka yang telah menjadi master player, seperti diriku yang bisa memahami apa itu sirkuit. Dan aku masih ingat setiap sirkuit dari semua skill yang telah aku dapatkan. Jadi aku tidak perlu belajar atau berlatih kali-kali hanya untuk mendapatkan skill. Aku hanya butuh mana dan qualification. Begitu aku mendapatkan semua itu, aku bisa langsung mendapatkan skill. Menggunakan skill concealment, aku bisa menyelinap keluar sehingga sedikit demi sedikit. Dan dengan mengingat detail dari tempat ini, aku telah menaruh jebakan di mana-mana menggunakan skillku. Demi bisa menangkap San Panton, terima kasih sudah jatuh ke dalam jebakanku dengan begitu mudahnya. Magic circle ini awalnya ingin kau gunakan untuk melipat gandakan rasa sakit yang kau berikan padaku. Tapi sekarang magic circle ini jugalah yang akan menjadi akhirmu. Terlihat dia yang sangat kesakitan disiksa oleh Rin. Dia berharap agar diampuni. Karena rasanya sakit sekali. Rin bertanya, kalau begitu apa kita akhiri saja untuk hari ini? San terlihat akan berkata terima kasih. Namun dia sepertinya menolak untuk mengatakan itu. Dan berkata tidak mungkin. Jangan beri dia kesempatan. Para prajuritku pasti akan datang sebentar lagi. Kaburlah sekarang. Aku memberitahumu ini karena kau sudah berhenti menyiksaku. Namun Rin berkata dalam waktu seminggu kan. Dia pun sangat terkejut dari mana kau dapat informasi itu. Rin berkata kau memperlama penyiksaanku selama seminggu demi kesenangan pribadimu. Di malam itu kau menyuruh pasukanmu untuk kembali dalam seminggu bukan? San berkata jadi kau selama itu sama sekali tidak pingsan. Tapi tidak. Mereka pasti akan datang ke sini sebentar lagi. Rin menjawab kau pikir aku sebodoh itu.
Untuk apa para pasukan Panton datang tanpa memberitahumu terlebih dahulu? Kau hanya malu dan sedang memohon belas kasihanku. Dengan begitu mereka datang ke sini, mereka akan langsung menghabisiku. Pasukan khusus klan MU. Finger of the Panton Family. Dan kemudian dia berkata, aku ini bawahan langsung keluargamu, Finger of the Panton Family. Sudah kubilang itu yang sebenarnya. Namun dia langsung ditampar oleh Rin. Dia langsung mengaktifkan skill untuk melipat gandakan rasa sakitnya. Kau begitu terus saja berteriak sampai serak. Janji adalah janji. Jadi aku takkan macam-macam padamu hari ini. Dia benar-benar merasakan rasa sakit yang amat dahsyat. Rin berkata baiklah sudah waktunya menyambut tamu-tamu kita. Melawan para elit keluarga Panton. Yang akan datang dalam seminggu. Tak satu pun kesalahan bisa ditolerir. Dan 1 minggu telah berlalu. Terlihat di sana ada kelompok dari Finger. Mereka bertanya-tanya jadi ini tempatnya. Sudah 1 minggu sejak Tuan Muda menculik bocah dari keluarga Sermin dan masuk ke tempat ini. Tapi karena tidak ada kontak sama sekali, kami mencoba menghubungi Tuan Ake. Ketua Finger berkata apa ada percobaan lagi dalam seminggu ini. Bawahan menjawab ada. Kami mengawasi ketat seluruh jalan di sini, Ketua. Menjawab kalau dia sampai terbawa suasana dengan permainan penyiksaan itu, dan membuat masalah, bisa-bisa situasinya jadi merepotkan. Dia terlihat mengeluarkan tongkat sihir miliknya. Perintah kepala keluarga adalah membawa bocah Sermin itu kembali hidup-hidup. Aku akan masuk. Terlihat dia yang akan menggunakan skillnya untuk membuka pintu itu. Finger of the Panton Family menempatkan perintah kepala keluarga di atas segalanya. Tidak ada pengecualian. Sekalipun itu darah anggota keluarga Panton. Dan pintu itu pun terbuka. Aku akan masuk sendirian. Kalian akan mengganggu. Jadi tunggu di luar. Dia pun menuruni tangga tempat itu. Namun dia merasa kalau ini aneh. Ada semacam kehadiran tak menyenangkan. Tapi tidak terasa mana apapun. Dan tiba-tiba di atasnya terdapat lingkaran sihir yang sangat banyak. Dia pun mencoba untuk menangkis serangan itu. Namun ternyata ada juga lingkaran sihir di pijakannya. Dia langsung mengeluarkan barrier. Dia berpikir kalau ini situasi yang buruk. Sesuatu pasti terjadi pada San Panton. Dia pun mengeluarkan skill untuk mendeteksi jebakan. Jebakan yang terhubung dan terpicu oleh Magic Circle. Dia sangat paham tata letak tempat ini, dan juga sangat pintar. Jebakan-jebakan seperti ini dipasang di setiap jalan. Sebenarnya siapa dia? Apakah keluarga Sermin, atau pihak ketiga? Dia pun mengeluarkan double barrier, untuk menahan semua jebakan tersebut. Tapi siapapun itu, aku tak punya waktu berurusan dengan mereka. Siapapun kau, akan aku buat kau menyesal karena sudah bermacam-macam dengan Finger of the Panton Family, dan kemudian terlihat di penjara San berada. Dia terlihat mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak dari dalam tubuhnya, dan ketua Finger langsung menghancurkan jeruji besi yang ada di sana. Dia pun berkata Tuan Muda apa yang terjadi padamu? Dia langsung melepaskannya dari rantai itu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dia pun melihat tangannya, dan menyadari kalau kekuatan magic ini sudah pasti milik San Panton, dan Rin terikat di belakangnya. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. San meminta potion pemulihan. Namun ketua tersebut berkata, prioritas utama kita adalah keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Di sini berbahaya. Musuh masih belum menampakkan diri. Di sepanjang jalan juga ada banyak jebakan yang terpasang. Orang yang mengurung Tuan Muda mengikat dan menyiksanya di sini. Tapi dengan bocah itu, yang berarti tujuannya bukan cuma penyelamatan. Bocah di sana pasti cuma umpan. Tapi aku juga tak bisa mengabaikan misiku. Jadi, namun tiba-tiba San berkata dengan seluruh kekuatannya, dia yang membuatku seperti ini. Rin Sermin, dia pun benar-benar sangat terkejut. Dia berpikir pertama akan kugunakan magic untuk memastikan, tidak ada yang bisa memindahkan bocah itu selain aku. Dengan circle ke-7, complete binding. Lepaskan keinginan dan ikat tubuh serta pikirannya. Selesai merapalkan mantranya, tiba-tiba Rin telah berada di belakangnya dan berkata kau terlalu waspada, dan orang tersebut pun langsung mengeluarkan fireball ke arahnya. Dia tepat mengenai Rin, namun dia sangat terkejut apakah ini sihir ilusi, dan tiba-tiba orang itu mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Dia berkata efek samping karena membatalkan rapalan Magic Circle ke-7 sebelum selesai, dan Rin berkata mana reflux menyakitkan bukan. Tapi Grand Mage sepertimu bisa pulih dalam sekejap. Kalau kau sempat merasakan sesuatu yang aneh sejak masuk ke ruangan ini, seharusnya kau menyingkirkan aku dulu. Dia menjawab konyol sekali. Kau melawanku.
Aku adalah Master Illusion Magic. Dengan ilusi itu sendiri, pergilah wahai penipu mata. Illusion Delete. Dia langsung mengeluarkan skill miliknya untuk menghilangkan ilusi yang ada di sana. Terlihat Rin yang berlari dengan sangat cepat, dan langsung berada di hadapan orang tersebut. Orang itu pun berkata bocah sombong. Dan Rin langsung ditendang olehnya. Dia pun terlempar ke belakang. Kau kira itu saja bisa membuatku lengah sedikit, sekalipun aku melelehkan setengah wajahmu, kepala keluarga pasti akan memaafkan. Tadi itu pasti trik terakhirmu. Kalau kau punya trik yang lebih baik lagi, seharusnya kau gunakan itu sebelum maju. Kau terlalu meremehkan Finger. Namun tiba-tiba berlatih yang ada di hadapannya mulai menghilang. Dia pun sangat terkejut melihatnya, dan dia ditusuk dari belakang oleh San. Itu tepat mengenai tubuhnya dan sampai menembus. San berkata itu jenis kesombongan tak berguna yang tak bisa kuabaikan. Apa kau pernah dengar soal transfer jiwa? Jiwa yang terperangkap di dalam tubuhku yang sedang tak sadarkan diri. Aku sudah menduga kau tidak bisa membunuhku karena perintah kepala keluarga. Black Magic Circle terukir di atas tubuh ini. Dan bukan cuma dengan penguatan rasa sakit, tapi juga berbagai spell lainnya. Magic yang mengirimkan jiwa orang lain ke dalam tubuh lain, sekaligus mengendalikannya. Ini adalah trik yang sebenarnya. Rin langsung menyerangnya dan terjadi ledakan yang sangat besar di tempat tersebut. Terlihat orang tersebut yang berhasil dikalahkan. Dia pun sepertinya sudah mati. Rin yang berada di tubuh San berkata karena kau, dan langsung mengambil potion untuk memulihkan dirinya, dan langsung menyiramkan ke tubuh San. Dia merasa kalau ini sakit sekali. Tapi mau bagaimana lagi? Aku butuh luka fisik di tubuh San. Luka yang terlihat seperti serangan dari Ake. Aku akhirnya berhasil. Aku telah berhasil menghabisi salah satu Finger of the Phantom Family. Aku menghabisi Archmage Circle ke-7. Dan dia pun mendapatkan kenaikan level. Dan dia sangat terkejut. Karena dia telah naik level ke-15. Aku naik level dari 2 ke level 15. Aku sudah menduga ini karena aku mengalahkan Ake. Tapi tetap saja, apa ini karena misi sebelumnya? Tapi tidak, ada sesuatu yang harus aku coba terlebih dahulu. Terlihat dia yang menarik tubuh dari Ake, dan membawanya ke sebuah tempat. Dia akan melakukan sesuatu kepada tubuhnya, dan berpikir berhasil tidaknya ini akan menentukan seberapa besar dari rencana masa. Depanku akan terpotong, sirkuit itu terukir di dalam jiwa, bukan tubuh. Itu sebabnya meskipun tubuh ini milik San, aku tetaplah Rin. Masih bisa menggunakan manaku sendiri. Sekarang jika aku menuangkan manaku ke dalam sirkuit yang telah aku siapkan, dengan hilangnya mana sebanyak itu, levelnya akan menurun. Notifikasi muncul level telah berkurang 5. Persyaratan tambahan telah terpenuhi. Namun dia sangat terkejut. Tiba-tiba melihat notifikasi di hadapannya. Shadow. Kelas tersembunyi dari Shadow. Assassin. Kelas yang bisa didapatkan setelah mendapatkan agility 20 dan mana 15. Sebelum player travel memasuki level pergantian kelas, yaitu level 5, aku berhasil tapi dengan levelku saat ini, aku bisa melakukannya 2 kali lagi. Aku bisa melakukan ini. Terlihat dia yang sedang melakukan sesuatu ya guys. Pergantian kelas telah berhasil. Anda telah naik ke upper class Necromancer, Hand of Death. Dari 2 kali percobaan, hanya 1 yang berhasil. Di sini dijelaskan Hand of Death, upper class. Necromancer. Kelas rahasia yang bisa didapatkan saat status mana 20, dan kelas yang dimiliki berada di Assassin Line. Sejujurnya rencana asliku hanya sampai sini saja, tapi setelah mengalahkan Finger of the Phantom Family, levelku naik melebihi ekspektasiku. Kalau aku menggunakan level yang tersisa untuk naik ke pergantian kelas ketiga, aku bisa mendapatkan kelas tersembunyi yaitu Ghost. Biasanya kelas Ghost didapatkan saat seseorang memiliki kelas Assassin dan Necromancer, untuk membuka status sense mereka, kelas terbaik yang dapat membantuku naik daun di Adeon. Sinerginya dengan Necromancer dan Assassin sudah mutlak. Kalau aku bisa mendapatkan upper class Ghost, seperti yang kulakukan dengan Shadow dan Hand of Death. Tapi masalahnya adalah dari menurut pembelajaranku mengenai kelas sirkuit, kunci untuk mendapatkan upper class Ghost adalah Size of the Soul. Kalau aku gagal dengan levelku saat ini, aku tak tahu efek samping apa yang akan menyerangku. Tapi kalau aku berhasil, rencanaku akan berjalan dengan sempurna. Sekarang bukan saatnya untuk ragu, dan levelnya pun telah berkurang 5 lagi. Namun tiba-tiba notifikasi muncul. Jiwa Anda telah terluka. Jiwa Anda membutuhkan pemulihan. Dia berpikir rasanya bagaikan seluruh tubuhku sedang dicabik-cabik. Apa upper class ketiga memang mustahil? Dia pun melihat ke arah tubuhnya.
Dan mengingat kejadian di masa lalunya saat dia sedang disiksa oleh San, dan diselamatkan oleh Hendro, dan pengorbanan dari Seina, dia berpikir, tak masalah meskipun jiwaku menjadi taruhannya. Selama aku bisa mendapatkan upper class ghost itu, terlihat tubuhnya yang merasa sangat kesakitan, dan cahaya yang menyilaukan pun muncul. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Anda memiliki ukuran jiwa yang sesuai. Kelas tersembunyi sedang dibuka. Dia benar-benar berharap agar mendapatkan kelas tersebut. Dan akhirnya dia telah naik ke upper class, yaitu Ghost, Phantom, upper class tersembunyi dari Ghost. Dia pun bertanya-tanya tentang Phantom, ini. Kelas yang sama sekali tak pernah kulihat bahkan di Adeon. Dia sangat terkejut melihat hal ini, karena ini adalah upper class dari Ghost. Seharusnya kelas ini juga memiliki banyak kesamaan dengannya. Aku telah mendapatkan semua yang aku inginkan. Sekarang saatnya melakukan rencana asliku. Kemampuan pasif asli dari Ghost adalah untuk memperkuat mikromansi milik pemiliknya. Menghabisi Ark Mage Circle ke-7 juga memperkuat rencana ini. Aku harap semua bahan yang kumiliki sudah cukup. Kalau ini berhasil, rencanaku akan menjadi jauh lebih singkat. Dia menggunakan skill Lich Reation. Biasanya Lich Reation membutuhkan Necromancer yang setidaknya level 70. Tapi dengan adanya Archmage Circle ke-7 sebagai bahanku, persyaratan itu dapat diabaikan, dan terlihat tubuh dari Ake yang bercahaya, dan notifikasi muncul, Lich Reation setelah gagal mengaktifkan Special Undead Reation. Dia sangat terkejut melihat hal itu, namun di sisi lain dia terlihat senang, karena Aki dapat bangkit, dan berubah menjadi sesosok wanita. Spesial Undead Reation berhasil dibuat. Apakah Anda akan memberinya nama? Dan terlihat dia yang cukup kuat ya guys. Dan kemudian diperlihatkan di luar ruangan, anak buah dari Aki yang berada di luar. Mereka melihat ada ledakan yang sangat besar di dalam ruangan tersebut. Mereka bertanya-tanya suara ledakan apa itu? Apa yang terjadi pada Tuan San? Dan dia pun keluar membawa tubuh Rin. Dia terlihat sangat kuat ya guys. Para bawahannya pun bertanya-tanya Tuan Muda apakah Anda baik-baik saja. San menjawab itu adalah ulah dari Ake. Mereka sangat terkejut mendengarnya. Salah satu dari Phantom Finger telah mengkhianatiku. Apa kalian tidak lihat kondisi tubuhku ini? Untungnya, aku telah mengikat artefak kepada orang itu. Tapi artefak itu tak akan tahan lama. Aku akan membawa Rin Vermin dan pergi dari tempat ini. Kalian ulurlah waktu untukku sampai aku kembali ke rumah. Kami akan segera mengirimkan bala bantuan, sampai mereka datang. Kalau kalian berhasil menahannya, aku akan memberikan hadiah yang besar untuk kalian semua. Dan dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan saat itulah saat terakhir. Kami melihat Tuan Muda, mereka semua melaporkan kepada kepala keluarga, yaitu Piris, seorang mage Circle ke-7 dari keluarga Phantom. Piris berkata tidak ada jejak-jejak Ake yang ditemukan di reruntuhan itu. Kalau isi dari laporan ini memang benar, apa hanya kalian yang tahu mengenai kejadian malam itu? Mereka pun menjawab benar tuanku. Pun langsung dihabisi oleh rekannya yang ada di belakang. Tiris berkata kejadian menghilangnya Tuan Muda San Phantom adalah masalah yang serius. Tapi ini akan merepotkan. Kalau sampai orang-orang tahu bahwa keluarga Phantom terlibat atas penculikan kepala keluarga Sermin. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata, berhenti di sana, kalau kalian mendekat lagi, dan terlihat ada seseorang yang baru saja datang. Sepertinya itu adalah Alejandro. Dia berkata apa yang akan kau lakukan jika kami mendekat? Akan kuhabisi kalian semua dasar sampah. Piris menjawabnya memasuki wilayah kekuasaan keluarga orang lain tanpa diundang. Bukankah ini bisa dianggap sebagai pernyataan perang antar keluarga? Dia mau jawab perang itu adalah perang yang kau mulai duluan. Bawakan Tuan Muda Rin keluar sekarang juga. Piris berkata ini bukan lagi sebuah kecurigaan, melainkan keyakinan. Dia menjawab ada api yang berkobar di wilayah ini, tepat seminggu setelah menghilangnya Tuan Muda Rin. Struktur yang mencurigakan dan fakultas bawah tanah yang ditemukan. Keluarga Phantom tiba-tiba mendirikan kemah tepat di hadapan kami. Siapapun yang dapat melihat juga akan tahu bahwa kalian sedang mencoba menutupi ini. Piris menjawab kami sungguh tidak tahu di mana keberadaan kepala keluarga Sermin. Lebih pentingnya lagi, Muda San Phantom juga telah menghilang. Kami memohon kerjasama kalian dalam pencarian ini. Namun Alejandro langsung membentaknya. Diam, kami takkan membiarkanmu ikut campur sampai penyelidikan selesai. Mereka terlihat saling bersih tegang dan akan bertarung ya guys. Dan sama-sama mengeluarkan mana yang cukup besar. Dan terlihat di atas tebing ada Truno yang sedang melihat.
Dia berpikir tak kusangka pasukan Pantom akan muncul di sini. Aku hanya berharap situasinya tak akan berakhir dengan peperangan. Namun tiba-tiba Seina datang dan berkata, siapa yang bilang kamu bisa berbicara seenaknya? Dasar pengkhianat. Kalau bukan karena surat dari Tuan Muda, kamu pasti sudah menjadi debu di tanganku. Untuk sekarang tutuplah mulutmu kecuali saat kamu memiliki informasi mengenai keberadaan Tuan Muda. Truno menjawab, Tuan Muda bilang dia akan meninggalkan jejak. Seina pun bertanya-tanya apakah di tempat seperti ini. Dia menjawab kalau jejaknya mudah dilacak. Keluarga Pantom pasti akan menemukannya terlebih dahulu. Dia bilang hanya Blue Air Cultivation Method. Keluarga Serminlah yang dapat mendeteksinya. Karena Tuan Muda pernah berhasil melakukannya sekali. Seharusnya sisa-sisa dari teknik itu masih ada di sini. Walaupun samar-samar, dan terlihat Cina yang sedang melakukan sesuatu untuk melacak keberadaan dari Rin. Dan dia pun akhirnya menemukannya. Mereka berdua pun langsung ke tempat itu dan Truno sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sana terlihat San yang telah terikat. Ternyata hanya San Panton. Di pakaiannya juga tertulis aku adalah pelaku penculikan, tolong hukum aku. Dan di sana terdapat sebuah surat. Seina pun melihatnya dan bertanya-tanya apa ini. Truno berkata apa hanya ini yang ditinggalkan Tuan Muda. Dan Seina pun langsung membuka surat itu. Di sana tertulis, Seina pasti kau yang menemukan surat ini. Tadinya aku berencana untuk mengambil alih tubuh San dan menghancurkan keluarganya dari dalam. Tapi sebagai mage Circle ke-8, kepala keluarga Panton pasti akan menyadari adanya pertukaran jiwa di tubuh anaknya. Dan jika aku kembali sebagai Rin ke keluarga Sermin, insiden ini pasti akan mengakibatkan terjadinya perang antar kedua keluarga. Dan keluargaku saat ini tidak akan bisa memenangkan peperangan. Maka aku hanya bisa memilih opsi ketiga. Sebelum sepenuhnya menghilang, aku harus meninggalkan yang dapat diterima Seina saat dia melihatku. Ternyata dia dari tadi ada di belakangnya ya guys. Dan menggunakan konsil, Trono pun bertanya apa isi suratnya. Namun Seina langsung membakar surat tersebut. Dia berkata mari kita kembali pulang kepala pelayan. Akan ada banyak hal yang harus dilakukan mulai sekarang. Dan terlihat di sebuah tempat di pedesaan. Ada seorang anak yang sedang berlari dan dia bernama Rion. Seorang berkata ketua sedang mencarimu. Pergilah ke Guil dan Sin. Kembali ke Seina. Truno bertanya-tanya kepada Seina. Namun dia sepertinya tidak peduli dan berpikir sekarang aku yakin bahwa Tuan Muda adalah naga dari Dria. Jadi orang yang bernama Rion itu sepertinya adalah Rinya Gaiz yang sedang menyamar. Dan 3 bulan pun telah berlalu. Diperlihatkan di Pantheon ibu kota kerajaan Pinesrow. Banyak orang-orang sedang membicarakan tentang rumor yang sedang beredar. Sudah dengar rumor soal konfrontasi antara keluarga Panton dan Sermin. Kudengar daerah dan kerajaan Pinesrow segera turun tangan untuk memediasi mereka. Bagaimana soal penyebabnya? Katanya pengkhianat dari keluarga Panton menculik garis keturunan terakhir keluarga Sermin. Pada akhirnya kudengar keluarga Sermin menerima ganti rugi dari mereka. Dan mereka tak bisa menemukan pelaku atau putra mereka yang diculik. Sebenarnya apa yang dipikirkan keluarga Sermin? Sudah lama sejak kepala keluarga mereka yang dijuluki Gold Dragon menghilang. Dulu mereka keluarga bergengsi. Tapi kurasa sekarang sudah jadi bangsawan hancur, dan diperlihatkan guild assassin Martong cabang Pinton. Sepertinya mereka ada di situasi di mana mereka lebih memerlukan uang kompensasi, daripada satu-satunya garis keturunan mereka, dan diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Safir. Dia adalah manajer cabang Pinton. Dia berkata membosankan sekali, semua informasi yang sudah aku tahu, dan orang yang ada di depannya berkata, bagaimana soal kabar Truno? General Manager Sermin yang dieksekusi itu, sudah terungkap kalau dia bekerja sama dengan pengkhianat dari Panton. Dan Alejandro tampak mengeksekusi dia langsung di tempat. Dengan cara pemenggalan kepala, Safir berkata Swordmaster, satu dari sekian yang ada di benua Drea, yang melakukannya sendiri. Dan tiba-tiba Rion masuk ke tempat itu. Selamat datang Rion, dan pria yang ada di sana bernama Tuan Dun. Dia bertanya kepada Rion apa kau kesini untuk menemui manajer cabang. Dan Safir pun berkata oh jadi hari ini ya. Dia langsung menunjukkan sebuah surat. Kau tahu apa ini Rion? Ini surat yang merekomendasikanmu sebagai anggota resmi guild Martong kami. Dia menjawab masih ada satu ujian lagi kan? Dan benar sekali. Ini akan menjadi misi pertamamu. Entah ini akan menjadi ujian yang berarti untukmu atau tidak. Keluarga assassin bergengsi guild assassin terbesar di Ahsan. Untuk orang sepertimu yang berhasil sampai di ujian terakhir cabang ini hanya dalam waktu 2 bulan, orang yang sangat berbakat terlahir di cabang kami,
apalagi dengan catatan waktu yang sangat singkat. Sekaligus anggota guild resmi paling muda dalam 100 tahun terakhir. Rian menjawab, tapi aku masih jauh dari second class assassin sepertimu. Safir menjawab, kerendahan hatimu itu terasa dibuat-buat. Tapi ekspresimu jauh lebih baik dari saat kita pertama kali bertemu. Kurasa sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Tidak terlalu dikenal masyarakat umum. Kalau tiba-tiba saja muncul di guild assassin ini, dan menawarkan uang dalam jumlah besar pada kami, untuk membuat permintaan penghabisan seseorang, Rian menjawab, selama ada uang. Ku dengar kalian akan melakukan permintaan apa saja kan? Dan saat aku mengkonfirmasi pembayarannya, kau memperlakukanku sebagaimana klien pada umumnya. Safir menjawab, aku tidak merubah sikap karena uang, cuma punya firasat saja. Firasat kalau aku takkan pernah bertemu dengan klien aneh seperti itu lagi. Tidak salah kan? Seorang anak dengan keadaan compang-camping, membawa uang dalam jumlah besar dan membuat permintaan untuk menghabisi dirinya sendiri. Justru aneh kalau aku tidak tertarik. Rian pun berkata, nanti ku periksa suratnya sendiri. Tolong hubungi aku lagi kalau waktu tesnya sudah tiba. Dan Rion pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari kegelapan, dan berkata, apa kau menerima masuk anak itu cuma karena firasat semata? Dan dia pun menjawab, tentu saja tidak. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu bukan? Bocah itu bergabung ke Martong, dan menyelesaikan semua pelatihan assassin cuma dalam waktu 1 bulan. Pelatihan yang seharusnya butuh minimal waktu 5-10 tahun untuk bisa diselesaikan. Seberbakat itulah dia. Kau sudah menyelesaikan investigasimu dengan benar kan? Cole, dia menjawab, Rion, tidak ada. Nama belakang. Dengan karakteristik rambut biru dan mata hijau, dia ditemukan di jalanan, dan dibesarkan oleh master tak dikenal. Suatu hari masternya menghilang. Dia lalu bergabung dengan tempat ini untuk mencari informasi soal keberadaan masternya. Bagian pentingnya adalah permintaan pembunuhan pada dirinya sendiri, yang membuktikan kelayakannya sebagai anggota Martong. Berkat itu kemampuannya bisa diverifikasi, dan dia lolos dalam pelatihan dengan cepat. Safir berkata, semua itu informasi yang kita dengar dari Rion. Soal itu benar atau tidaknya. Namun Kal menjawab, semua itu benar. Aku pergi ke tempat dia bilang pernah tinggal bersama masternya, dan memang ada jejak-jejak seseorang tinggal di sana. Untuk beberapa saat sebelum pergi, Safir berkata, untuk sekarang, meskipun itu benar, hal yang terpenting adalah, apa peluang kalau Rion itu Rin Sermin, tuan muda dari keluarga Sermin yang dinyatakan menghilang. Bocah misterius dengan umur sama yang muncul di sekitaran waktu dia menghilang. Apa memang cuma kebetulan? Entah kenapa ini terus menggangguku. Pria itu menjawab, peluang mereka orang yang sama sangat rendah. Rin Sermin tidak hanya memiliki mana yang minim, tetapi juga buruk dalam hal swordsmanship, stamina, dan hal lainnya. Itu sudah menjadi fakta yang dikenal banyak orang. Ini hasil pengamatan kita untuk tujuan pengumpulan intelijen sejak kelahirannya. Pertanda kehancuran Sermin. Itulah Rin Sermin. Mustahil dia orang yang sama dengan anak berbakat seperti Rion. Kalau kau mau, akan kulanjutkan pelacakan ini. Namun Safir berkata, itu cukup. Aku tak bisa terus menggunakan orang berbakat sepertimu untuk tugas remeh ini. Tapi tolong selidiki saja masternya itu. Kalau dia benar-benar membesarkan Rion, dia pasti individu yang sangat hebat. Jadi dari tadi Rion mendengar semua pembicaraan mereka. Dan Rion berkata, wanita itu punya intuisi tajam yang merepotkan. Ngomong-ngomong skill, Necromancer sangat praktis. Di tempat manapun ada jiwa, aku bisa mengumpulkan informasi lewat mata dan telinga mereka. Dia pun membuka status window. Di sana tertulis skill dan juga levelnya. Dia berpikir level yang hilang saat perubahan kelas sudah kembali. Menginvestasikan manaku ke body control, kurasa keputusan yang tepat. Yang kudapatkan tidak hanya penampilan yang berubah, tapi aku juga bisa menghindar dari deteksi mana. Bahkan sekarang aku sudah mencapai level di mana skill deteksi second class bisa assassin bisa kutipu. Jadi Rion adalah Rinya guys. Apalagi hari itu, saat dia bertemu dengan makhluk panggilan pertamanya, dia memberinya nama Konrak. Saat itu dia berpikir tentang skill-skill yang dimiliki oleh Konrak, dan status juga skillnya seperti player. Ini adalah undead tipe pertumbuhan, yang terus bisa tumbuh dan berkembang. Jadi ini adalah kekuatan Phantom, tapi di deskripsi skillnya tidak ada. Mungkin perlu kulihat sirkuitnya dulu sebentar. Terlihat dia yang sedang melihat sirkuit tersebut, dan sedikit terkejut. Dia mendapatkan sebuah quest Avengers. Deskripsi dan juga imbalannya tidak diketahui. Aku kira di benua Drea tidak ada.
apalagi ini jenis yang mengharuskan player mencari dan menyelesaikan syarat tersembunyi. Di sirkuitnya ada hidden quest. Aku jelas melihat notifikasi quest selesai setelah mengalahkan Ake. Hand of Death, Phantom, dan quest tercampur dalam satu skill sirkuit. Semua itu yang menciptakan Konrak. Untuk sekarang dia cuma monster. Pemakan mana, dan beban yang harus kuberikan sebagai XP berhargaku. Tapi akan tiba saat di mana dia bisa benar-benar berguna. Pertumbuhan adalah sesuatu yang harus dilihat pada masa depan, bukan masa lalu, dan terlihat Tuan Dun bersama dengan Rion. Dia berkata di tempat tes ini, apa yang membuatmu berpikir keras begitu? Dia menjawab, aku cuma sedang memikirkan soal lulus di tes dan menjadi anggota resmi. Lalu suatu hari menjadi manajer cabang Marton. Tuan Dun berkata dengan tingkat pertumbuhan MU. Itu justru mimpi yang bisa kau capai. Tapi hari ini ada 3 kandidat. Hanya satu yang akan lolos. Tes ini adalah tes terakhir untuk menjadi anggota resmi Martong sekaligus 5th grade assassin. Orang yang akan mengikuti itu diantaranya adalah Pala, kemudian Lin, dan terakhir Rion. Hanya satu di antara kalian saja yang akan menjadi anggota resmi guild. Setelah menghabisi target yang ditentukan, baiklah tes dimulai.